makin kenceng gitu larinya karena tujuannya semua sama. Karena Tujuh. sebenarnya enaknya di Malang tuh apa ya? Apa? eh, Ketika kita di daerah pasti kita harus rilis gitu. Maksudnya Iya. gimana kita cara mengkomunikasikan pesan lagu ini melalui apa gitu. Banyak PR lah yang harus dipikirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masih di Malang Good Work. Malang Good Work ini podcastnya teman-teman industri kreatif di Kota Malang. Kita bahas semua hal tentang hal yang kreatif. Tapi kali ini kita akan bahas khusus tentang musik. Musik itu terkait dengan industri kreatif di bidang musik. Saya Leo Tani Maju ditemani Mas. Saya Heru dari Disko Pindak. Oke. Mau ngapain? Ngobrol-ngobrol, Mas. Ngobrol. Oke. Iya. Musik di Malang cukup keren, artinya banyak musisi dan banyak karya yang ditelurkan oleh teman-teman Kota Malang. Tapi untuk industrinya seperti apa? Nah, ini akan kita bahas. Kita punya bintang tamu yang luar biasa. Ini muda, keren dan bertalenta. Kita sambut siapa dia? Siapa? Koldiak. Kalau dia tepuk tangan, Rek, tepuk tangan stadion. Ya. Di monitor sudah ada Sambada dan teman-teman. Benar Yang sekali. mulai sehat ah? Alhamdulillah. Sehat iku akeh tanggapan apa ora? Kalau tanggapan itu enggak pasti sehat. Kalau kesehatan fisik alhamdulillah sehat. Ya. Kesehatan mental sedikit goyang. Kesehatan finansial Tidak bisa. ya, Indikasinya tidak bisa membau, tidak bisa merasa. Ah, aku wis suwe gak ngambu duit. Kita bermasalah wae dhewe iki. Enggak, memang bukan bermasalah, Mas. Makanya ini memang musimnya seperti itu. Oh, musimnya. Oke, kita bahas Koldiak. Koldiak lahir tahun berapa sih, Sam? 2015. Koldiak, wah, 15. Resmi bernama Koldiak di tahun 2015. Resmi Koldiak tahun berapa? 2015. 2015. 2015. Oke. Berarti 6 tahun lah. 6 tahun. 6 tahun sudah berapa lagu, berapa album, berapa single? Total kita sudah 2 album, 1 EP dan 4 single lepas ya. Kurang lebih berapa lagu itu? 30 lebih lah. Album piro? Isine. Album pertama 12 lagu, 12. album kedua 12 lagu, EP 7 lagu, terus ada tambahan 4. Loh, kok produktif awakmu timbang arek-arek iki? Umur iki umur. Sik, Mas. Apa? Sik. Sak gereng dilanjut. Aku kepengin kenal ambek personil Koldiak. Oke. Ya mungkin diperkenalkan. ya. Sam, perkenalkan personil Koldiak. Salam kenal Mas. Nih ada Dari keyboard. Terus saya sendiri Sambada. Saya Tama. Sama ada Mas Bima. Cuman Mas Bimanya lagi berhalangan Oke. sepertinya. Oke. Iya, tapi lagi sama Revi. Ya, siap. Ya. Oke. Tapi engko nek monitor iki isine wong 5 apa 6. Anu, kemeriak kaya dodolan terus jarno ini. Koldiak 2015 sampai 2021 sudah banyak sekali lagu yang diciptakan, ditelurkan. Pertanyaannya, teman-teman ini sudah cukup settle nggak di musik?
semua Settle itu personil. dalam artian apa, Mas? Ya, Settle bahwa musik ini keuangan menjadi atau pilihan, menjadi jalan profesi hidup. maksudnya? Oh iya. Kalau kita sih memang sejak awal Poltiak berdiri, Hmm, memang waktu itu sempat sempat merapatkan lah ya, maksudnya komitmennya untuk menjadikan Poltiak ini sebagai sebuah apa ya, cita-cita luhur. cita-cita bersama gitu. Akhirnya menjadikan musik sebagai profesi. Iya. Akhirnya menjadi prioritas utama dari semua yang kita kerjakan kan. Ya. Di tahun 2000 berapa ya kita merapatkan itu 2016 ya. 16 ya. 2016 lah sekitar 16-17 kita sempat merapatkan itu. Akhirnya ya memang setelah makin kenceng gitu larinya karena tujuannya semua sama dan energinya lebih keluar. Oke, berarti pertama buat itu belum merapatkan komitmen untuk jadi satu profesi yang mungkin lebih ini ya, lebih jelas. Dulu Di tahun terkumpulnya apa? 2015 Hmm. Dulu 15 ya awalnya kita ngeband pada umumnya, maksudnya mindset yang ya kita ngeband lah siapa tahu jodoh. ya, Ya. ya istilahnya kayak gitu. Cuman ya tetap serius ngebandnya 2015 itu penuh penuh rancangan lah istilahnya. Cuman untuk memastikan aja ke depannya biar kita sama-sama yakin ya, maksudnya kalau berangkat perang tuh prajuritnya kita tahu pasukannya sama-sama siap gitu. Siap. Jadi nggak ada yang ragu. Oke. Saya kalau lihat karyanya teman-teman Koldiak ini kan cukup ini ya, keren. Artinya begini, dia punya kekuatan yang memang secara konsep sepertinya sudah dipikir dengan benar, matang. Artinya begini, pertanyaan saya, teman-teman ini pasarnya mau lari kemana? Dengan karya-karya ini sebenarnya punya ambisi atau keinginan ini mau dibawa kemana begitu? Kira-kira. Kalau ngomongin sebenarnya kita pengen kemana ya, seluas-luasnya orang bisa mendengarkan karya kita, maksudnya semakin banyak yang mendengarkan pasti kita sebagai musisi juga semakin merasa terapresiasi, merasa apa ya, karya kita tuh ya bangga lah kita punya karya yang didengarkan banyak orang. Cuman memang kita kenapa kita pakai bahasa Inggris? Di awal memang tujuan kita pengennya bisa go internasional juga gitu. Ya. Cuman semakin kesini kita melihat juga ternyata lagu bahasa Inggris tuh nggak cuman untuk di luar negeri aja, toh di Indonesia juga sekarang market itu terbuka gitu. Jadi ini sebuah kesempatan yang dan mungkin kita lahir di waktu yang tepat gitu. Akhirnya bahasa Inggris bisa diterima di market Indonesia gitu. Jadi kita nggak perlu sebingung dulu, maksudnya aku bikin lagu bahasa Indonesia lah biar laku gitu. Itu udah nggak relevan lah rumus itu sekarang. Pertanyaannya, kalau dia kemarin pernah ke Jakarta kan ya? Ke Jakarta alhamdulillah cukup sering beberapa tahun belakangan ini. Enggak, pernah stay, artinya hijrah. Oh enggak, Enggak. kita sama sekali nggak pernah hijrah. Berarti memilih untuk tetap stay di Malang. Apa? Mungkin banyak yang kira kalau dia hijrah ya waktu kemarin Iya. kita rilis mulai single pertama dari EP kemarin sampai EP kemarin, mungkin banyak yang mengira bahwa kalau dia hijrah, padahal enggak, kita memang masih stay di Malang, kantor kita masih di sini, anak produksi kita masih di sini, semua masih di sini, kitanya aja yang mondar-mandir memang. Oke. Berarti semua dikerjakan di Malang ya? Enggak semua. Beberapa kayak rekaman, ada yang kita rekaman di Jakarta karena memang kemarin beberapa lagu kita kerjakan sama produser Jakarta, promo terutama. Kenapa memilih di Malang, Sam? Maksudnya kenapa memilih tetap kan ini kalau lihat teman-teman ya, yang lain maksudnya. Kalau saya setuju, kalau saya berharap bahwa kita ya di Malang, rumah Malang, tempatnya di Malang ya di Malang aja. Tapi kan banyak juga yang pada akhirnya pengen keluar dari Malang, lalu menganggap bahwa supaya bisa lebih cepat go atau apa dan sebagainya.
Tapi kalau lihat teman-teman Kordia kan ternyata masih di Malang. Kira-kira Ya. ada sesuatu yang mungkin alasan yang cukup bisa disampaikan? Alasan klise sih sebenarnya Mas. Oh, Alasan-alasan yang mungkin sebagian orang melihat itu dengan ini atau apa gitu. Cuman entah kenapa kita masih percaya gitu bahwa musik dimanapun kita bikin musik tuh nggak masalah gitu. Ibarat sama kayak pabrik rokok ya, pabrik rokok di Kediri, ya kan rokoknya di Kediri, daerah pabriknya, tapi yang mengkonsumsi seluruh Indonesia gitu. Nggak bisa lepas dari Jakarta. Promonya misalkan mungkin sebagian SDM yang kita perlu ada di sana, tapi kan nggak mengharuskan untuk pindah gitu. Tergantung seberapa kita sebagai pelaku yang ada di daerah ini memanfaatkan itu gitu. Ya, Karena setuju. sebenarnya enaknya di Malang tuh apa ya? Apa? Ketika kita di daerah pasti dibanding Jakarta kos lebih murah gitu, apapun gitu. Maksudnya kehidupan yang menunjang kehidupan segala macam, produksi bisa lebih murah segala macam. Cuman kualitasnya masih bisa bersaing seharusnya. Ya, setuju. Tapi nggak sesimpel itu sih, karena kita pengen pengen mengangkat industri Malang ini untuk teman-teman lebih lebih terpacu lah melihat pergerakan. Kalau lihat nih teman-teman di daerah Aduh, di keren. Malang gitu, maksudnya Masuk. Itu mungkin yang paling ini ya. Kalau kita coba hubungkan dengan industri musik misalnya, ketika teman-teman musik itu yang muncul ternyata ada di Malang, nah itu barangkali kita lebih bisa memperkenalkan bahwa ini Malang, ini teman-teman ada di Malang. Karena bagaimanapun juga, kalau kita sekarang hari ini atau dengan adanya teknologi Android yang mudah sekali mengakses apa saja, itu sepertinya menjadi sangat menarik kalau kita itu eh, di daerah atau kita nggak lantas langsung pindah ke tempat yang dimanapun tempatnya kayaknya sama saja sekarang. Semua orang bisa mengakses dengan mudah karya kita. Jadi kalau Sambada tadi bilang bahwa di Malang uripe luweh penak, Kok juga lebih nyaman, Mas. artinya kos dan sebagainya juga enak Iya. lah kayak musik. Iya. Nyaman. nyaman berkarya. Iya. Aku yakin bahwa teman-teman musisi itu juga butuh tempat yang lebih ini ya, nyaman secara lingkungan untuk membuat sebuah lagu dan sebagainya. Eh, Punya tempat yang senyaman Malang itu juga nggak mudah. Artinya nggak, persoalan yang lain mungkin juga penting, tapi dalam proses berkarya itu jauh lebih penting ketika tempatnya nyaman seperti itu. Iya. Berarti karyanya teman-teman ini sekarang bisa diakses di ini ya, platform, banyak platform. Dimanapun Promosinya kalau sekarang pandemi begini, musik. YouTube Kenapa Mas? nggak weh? YouTube. Buka channel Ada nggak? YouTube. Kebetulan memang selama pandemi ini Oke. Wah, ya YouTube, eh, Instagram, Twitter, semua digunakan ya. Berarti kalau teman-teman misalnya pengen ini kontak Kordiak, manajemen Kordiak bisa lewat ini ya, media sosial manapun, misalnya DM atau ke mana kira-kira? semua pasti ada nomornya Mas Revi nanti. Iya. Di bio Instagram ada nomor Mas Revi segala macam. Oke, siap. Saiki garap apa saiki? Dan aktivitasnya, Mas. Aktivitas Sekarang selama pandemi ini. Kenapa? Ya, selama pandemi kata Mas Heru,
teman-teman aktivitasnya apa Apa saja saja dan sekarang? mungkin secara ini Show atau pengkaryaan apa lagi fokus garap atau apa? Oh, selama aktivitas selama pandemi. Kalau pandemi tahun pertama kita masih fokus promo ya. Tahun 2020 tuh kita memang apesnya bulan Februari kemarin kita rilis EP. Jadi harusnya di tahun 2020 tuh kita promo lah, panen show lah istilahnya gitu ya. Maksudnya beberapa show tuh udah lumayan keisi sampai di akhir 2020. Terus akhirnya cancel semua ya, kita memfokuskannya untuk gimana lah caranya tetap promo nih secara digital gitu. Akhirnya kita bikin konten A B C D E untuk menunjang promosi EP ini untuk bisa tetap didengarkan, dan alhamdulillah si EP-nya memang masih keterbatasan pandemi ini mas, sekarang udah bisa tembus 5 juta stream total di Spotify. Terus akhirnya di akhir tahun kita baru mulai nulis lagi, kita rilis single Sampaikan kemarin, dan sekarang kita mulai fokus lagi untuk ke album berikutnya gitu. Ini kita lagi prepare untuk single pertama sih. Oke. Udah rekaman, udah selesai, tinggal kita persiapkan untuk kapan ini dirilis, kapan ini, karena selama pandemi ini banyak yang harus dipertimbangkan mas, maksudnya kayak kapan kita harus rilis gitu, maksudnya gimana kita cara mengkomunikasikan pesan lagu ini melalui apa gitu, banyak PR lah yang harus dipikirin, karena pasti strateginya kita harus adaptasi Ya. sama yang sekarang. Kira-kira Lumayan susah apa? sih. IP sekarang lagu ini membahas apa dan mungkin yang menjadi apa ya, keunggulan atau apa yang mau dihadirkan dari lagu yang mau digarap ini, yang mau di launching ini, atau singlenya ini? Single ini sebenarnya kita pengen menghadirkan sesuatu yang lebih nabrak aja sih di pandemi ini, kan semua orang lagi sedih gitu kan. Maksudnya ketika kita ngeluarin lagu yang sedih juga kayaknya kita kurang bijak aja gitu. Akhirnya kita akan menyuguhkan sesuatu yang lebih ngasih warna lah, maksudnya ngasih keceriaan di masa susah ini gitu. Oke. Kalau dari segi narasinya sih kita mungkin lagunya ke arah situ. Ya, menarik. Sebenarnya banyak juga sih lagu yang udah kita bikin yang apa, suasananya gelap gitu, gelap sekali gitu, justru tadi agak kurang bijak kalau dikeluarin di Iya. Itu mendramatisir keadaan. Ojo tambah sedih wong. Ya benar. Mas Heru, ada pertanyaan? Masih, teman-teman Koldiak ini kan kebanyakan kan masih muda-muda ya mas. Iya. Saumuranku. Iya, masih muda-muda. Untuk menciptakan lagu itu dari Mas Sambada sendiri atau dari teman-teman Koldiak? Masing-masing punya. Atau masing-masing punya apa ya? Iya, namanya ya. Ini porsi atau tugas masing-masing ini sudah terbagi-bagi atau gimana mas? Sebenarnya tuh personil juga terlibat di manajemen, jadi sebenarnya tugasnya saling tumpang tindih, karena apa ya, dengan tim kecil kita masih bisa istilahnya apa ya, saling bagi tugas lah, istilahnya bagi tugas untuk di masing-masing posnya. Jadi kayak misalkan si Mas Bima dia branding macam-macam, aku lebih ke bantu Heavy di eksternalnya, bisnis, media segala macam. Si Tama sama Dery juga di manajemen kadang ngurusin anak-anak produksi gitu. Maksudnya kalau misalkan QC lah, istilahnya QC tentang yang berhubungan tentang audio gitu. Terus karena memang kemarin ini pandemi, kita banyak bekerja di Malang gitu kan, maksudnya kita nggak bisa kolaborasi kerja sama teman-teman yang di Jakarta, di mana-mana. Akhirnya kita nambah tim nih, kita ada tim baru sosial media segala macem.
untuk ngebantu kita bikin pitching deck, bikin perencanaan segala macam. Oke. Ya. Kalau yang untuk menciptakan Mas, Buat lagu. yang buat lagu, Aku sih nggak. Kita sih bebas ya. Kalau dia nggak ada yang maksudnya tugasnya bikin lagu gitu enggak. Jadi kayak siapa yang bikin gitu, ketika bikin di floorin ke anak-anak ya udah. Jadi bebas siapapun yang bikin. ya, ya. Nanti Pokoknya enak, pokoknya ujung-ujungnya dikerjain bareng. Ya. Kita tuh kalau cara pengkaryaan sih selalu beda-beda ya dari dulu tahun 2000 awal album pertama sampai sekarang tuh beda-beda. Dulu ada yang kita emang bikin musik gitar bolong sama nyanyi doang harus enak, ada yang gitu. Ya, ya. Biar nggak bosen sih mas. Maksudnya caranya kita mesti Masuk. Ini arah-arah ini kalau dia ini wis mlebu nang anu enggak? Produk merchandise enggak? merchandise alhamdulillah ada. Apa ya? Apa sih? Merchandise-nya ya seperti biasa lah ya, t-shirt, T-shirt, tote bag, tote bag, CD, ya CD merchandise bukan sih sekarang. Kayak sekarang CD jadi merchandise. Ya, merchandise. Kaset itu kayak gantungan kunci saya. kita baru dari kaset juga. Kita kemarin baru rilis kaset kemarin. Iya. Iya. Album tapi dari album kedua. Ya, tetap saya yakin bahwa apapun jenis fisik atau ini ya rilisan manual itu tetap akan dicari oleh orang. Tapi memang jumlahnya tidak bisa lebih banyak atau tidak seperti dulu. Tapi kalau hilang sama sekali saya kira enggak. Jadi bagi teman-teman yang ingin rilis fisik, saya kira mungkin dengan jumlah terbatas orang akan masih cari. Jadi optimis saja. Berarti kalau mau nyari Ya. itu Kalau dari kita sih lebih ke kita kok moro-moro pedot jambu. Berarti kalau mau nyari merchandise di mana, Sam? langsung ada IG khusus ke Instagram Koldiak Merch. Oke, ya. Ada Instagram khusus. Instagram khusus kalau dia March. March. Oke, Ya. teman-teman silakan dicari itu semua di media sosialnya Koldiak. Sam, harapan untuk Koldiak dan teman-teman yang di sini, kira-kira untuk teman-teman Malang, musik Malang dan semua yang terkait dengan musik, apa harapannya untuk Kota Malang misalnya? Harapanmu apa Tam? Situ. Harapanmu fokus. Kalau kita sih harapannya ya dari teman-teman Malang ya jangan bahayanya pandemi ini bikin orang menyerah gitu aja gitu. Padahal bisa jadi orang-orang yang menyerah tuh orang-orang yang potensi punya karya yang mungkin karyanya luar biasa gitu. Hanya menyerah hanya karena keadaan yang kayak gini gitu. Jadi jangan sampai kita nggak bisa ngelihat potensi diri hanya karena sekarang lagi kayak gini gitu. Iya, keren. Itu aja sih mungkin deh harapannya. Kita selain berharap sama yang di atas ya kita berharap sama yang sedang menjabat sekarang gitu. Maksudnya Yang di bawah. gimana ini solusinya untuk teman-teman kreatif ini, maksudnya apa yang bisa kita lakukan bersama gitu. Karena kalau misalkan solusinya adalah bikin konser virtual, mungkin konser virtual akan berlaku untuk band-band yang udah punya masa. Teman-teman kreatif ini nggak mati kreativitasnya gitu. Kalau band-band yang udah punya masa ya mungkin dia bisa bergerak, tapi sebenarnya band-band yang ayo kita showcase bikin konser virtual kayaknya bisa lebih dari itu deh yang diberikan gitu. Iya. Macam-macam lah maksudnya. Iya. Apa yang bisa dikerjain? Saya salut, semangat, keren. Memang harusnya seperti teman-teman Koldiak. Jadi pandemi tidak bisa membuyarkan kreativitas kita, artinya harapannya teman-teman harus tetap berproses. Selama kita berproses pasti akan pada tujuan yang indah. Ya. Tapi kalau kita berhenti tidak dapat apa-apa. Jadi saling mendukung, saling support, terutama seperti yang disampaikan Sambada tadi, di samping kita terus berusaha,
segala lini atau yang bisa mensupport kita, harapannya bisa terus bergerak dan jangan menyerah seperti Ya. itu. Oke, karena teknologi mampet-mampet, Ya. biar Aku sih sebenarnya kepingin Sempat ngobrol-ngobrol yang lebih lama, Mas. Cuma kok tertahan ambekanku bro. Oh. Kita lanjut next. ya next kita lanjut lagi dengan Koldiak. Soalnya aku pingin Nanti ngobrol-ngobrol khusus sih. promo Koldiak. Iya, heeh. Kayak slot. Iya. Sama dan Oke. teman-teman, terima kasih, sukses selalu. Harapannya jangan pernah berhenti. Terima kasih banyak. Teman-teman Malang sudah sangat bangga dengan munculnya Koldiak dan Koldiak, teman-teman yang lain. Kita saling support, saling dukung skena musik dan industri musik di Malang. Semoga semakin berkembang. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri. Sampai jumpa. Tetap di Malang Good Work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.